Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya untuk materi hari ini. Kemarin kita sudah bahas mengenai Hessian. Jadi hari ini untuk metode numerik. Jadi masih ya pencarian optimisasi maksimum atau minimum, tapi dengan menggunakan metode numerik. Jadi di sini metode numerik merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan aritmatik, tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode digunakan untuk banyak permasalahan ya, biasanya secara matematis yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Jadi kalau untuk secara analitik kan biasanya nanti akan diketahui ya nilai X-nya gitu langsung gitu. Kan biasanya ada fungsi 4X min 5X kuadrat plus 3. Sehingga nanti untuk mencari nilai X-nya berapa. Kalau untuk analitik kan mudah ya, maksudnya langsung ketemu nilai X-nya sekian. Dengan ada entah itu pemfaktoran, ada turunan pertama, turunan kedua. Jadi jika terdapat penyelesaian secara analitik, proses penyelesaian seringkali cukup rumit dan memakan banyak waktu sehingga tidak efisien. Jadi numerik memang banyak ya, maksudnya iterasinya tuh banyak. Penyelesaiannya tuh kalau analitik kan langsung ya, oh fungsinya ini, terus nanti langsung ketemu tuh, oh hasilnya sekian, rumusnya langsung ada gitu. Tapi untuk numerik dia berlanjut, ada iterasi. Jadi hasil dari yang iterasi pertama akan digunakan untuk iterasi kedua. Iterasi kedua akan digunakan untuk iterasi ketiga dan seterusnya. Jadi akan ada beberapa penyelesaian yang dilakukan gitu, tidak langsung ketemu oh nilai X-nya sekian, tapi ada proses dalam penyelesaiannya. Jadi untuk keuntungan dari metode numerik sendiri, jadi ini solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Ada hasil ya. Dengan bantuan komputer, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat. Hasil yang diperoleh dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai yang sesungguhnya. Jadi jika menggunakan perhitungan manual, nanti itu agak lama prosesnya. Kenapa? Karena nanti masuk dari iterasi 1, masuk iterasi kedua, iterasi ketiga, 4, dan seterusnya. Jadi perhitungannya itu kan bertingkat ya, jadi berlanjut tuh terus. Jadi dia tidak langsung ketemu. Jadi kalau dengan komputer tinggal rumusnya kan sudah ada, lalu nanti kan tinggal langsung diproses sendiri oleh komputer sehingga diperoleh hasil akhir. Nah, tapi kalau perhitungan manual itu kan dikerjakan sendiri-sendiri ya, satu-satu gitu. Dikerjakan sendiri satu-satu, otomatis ketika iterasi itu banyak, maka otomatis perhitungan yang dilakukan pun itu akan banyak juga. Karena berulang ya, walaupun rumusnya cuma satu gitu. Dia rumusnya cuma satu, hanya saja dilakukan secara berulang. Sehingga otomatis secara manual perhitungannya ketika dilakukan perhitungan secara manual maka dia akan membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada secara analitik gitu. Cuman untuk bedanya numerik itu dia bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Jadi tidak semuanya bisa diselesaikan secara analitik. Sehingga metode yang bisa dilakukan adalah dengan penyelesaian numerik. Maksudnya kok itu kan susah, lama, iterasinya banyak. Kenapa harus dihitung pakai itu gitu? Pakai analitik aja. Ya, jika memang itu lebih mudah menggunakan analitik, maka kalian bisa langsung menggunakan secara analitik perhitungan. Tidak perlu menggunakan perhitungan secara numerik. Jadi numerik ini biasanya digunakan ketika persamaan yang ada itu atau masalah yang ada itu tidak bisa diselesaikan secara analitik. Lalu tampilan yang ketiga, tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Jadi hasil perhitungan bisa disimulasikan. Jadi bisa menggunakan program komputer bagi yang ahli coding, yang mau membuat sebuah sistem bahasa C, menguasai program bahasa C, mau menggunakan MATLAB boleh silahkan.
kalian bisa membuat program untuk penyelesaian secara numerik gitu. Kelemahan. Untuk kelemahan metode numerik sendiri, nilai yang diperoleh itu bukan langsung menuju pada nilai yang dimaksud. Maksudnya, oh itu nilai X-nya secara analitik nilainya 3 misal. Tapi secara numerik itu tidak langsung bulat 3. Bisa jadi hasilnya adalah 2,987 gitu. Atau 3,095321. Jadi mendekati nilai X yang dimaksud, tapi tidak langsung menuju pada X-nya. Jadi hampiran. Kelemahannya itu. Tanpa bantuan komputer, proses perhitungan akan berlangsung lama dan berulang-ulang. Ya, itu resikonya ketika tidak menggunakan komputer. Ketika manual, kalian bisa berjam-jam mengerjakan ini. Ketika iterasinya, misal iterasinya sampai 50 iterasi, bisa sekian jam kalian mengerjakan. Karena satu iterasi saja berapa gitu, bisa 1 jam, bisa 2 jam, ya 2 jam tapi iterasinya banyak ya, kalau iterasinya banyak banget, baru kalian bisa selama apa gitu, jadi tergantung pada kondisi yang dikerjakan juga, apakah fungsinya rumit, ataukah sederhana, ataukah iterasinya sedikit, ataukah banyak gitu. Tapi dia butuh waktu yang lebih lama daripada proses penyelesaian secara analitik. Jadi untuk numerik biasanya dikerjakan atau diselesaikan dengan bantuan komputer, biasanya menggunakan program. Entah itu MATLAB, entah itu menggunakan program bahasa C, atau yang lainnya. Gitu. Nah, untuk metode numerik versus metode numerik dan metode eksak atau analitik. Jadi untuk metode numerik itu selalu berbentuk angka. Sedangkan solusi metode analitik dapat berbentuk fungsi matematik yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Maksudnya gini, kalau numerik itu biasanya langsung dalam bentuk angka, hasilnya dari hasil proses perhitungan diproses, itu hasilnya itu angka. Tapi kalau untuk yang analitik biasanya kan ada sebuah fungsi, tapi itu biasanya difungsikan lagi, fungsi turunan satunya, fungsi turunan duanya, gradiennya. Nah, itu baru setelah itu kan akan diperoleh sebuah hasil. Tapi kan di situ akan ada sebuah fungsi lagi yang lain. Jadi tidak langsung angka untuk yang analitik. Tapi kalau numerik itu langsung ada rumus, kalian kerjakan, hasilnya langsung dalam bentuk angka. Hasilnya sekian. Jadi kita nanti bergelut dengan beberapa angka untuk numeriknya. Jadi untuk yang sebelum UTS ini, yang akan dibahas adalah secara numerik, jadi angka semua. Mungkin agak lebih mudah kalau yang setelah UTS gitu. Kalau yang sebelum nanti secara numerik, penyelesaian secara numerik bahasannya. Lalu yang kedua, solusi dari metode numerik berupa hampiran. Kalau analitik berupa solusi sejati. Maksudnya yaitu, tadi hasilnya X-nya 3. Errornya berarti untuk analitik 0. Dia tidak error. Kalau numerik pasti ada error. Entah itu 0,0001, entah itu 0,000352. Jadi ada error walaupun sangat kecil. Errornya berapa? 0,01. Tetap itu error. Tapi kalau untuk analitik itu biasanya langsung yang diperoleh itu hasil solusi sejatinya. Nilainya 3. Ya berarti nanti nilai yang akan hasilnya itu nilai X-nya ya 3. Jadi tidak 3,0005 atau 2,9875. Jadi langsung 3. Langsung menuju pada akar sejatinya. Yang ketiga, metode analitik cocok untuk permasalahan dengan model terbatas dan sederhana. Sedangkan numerik cocok dengan semua jenis permasalahan. Jadi analitik, sebuah permasalahan itu, sebuah fungsi bisa dikerjakan secara analitik, bisa juga, berarti dia bisa juga dikerjakan secara numerik. Tapi ada sebuah fungsi, dia bisa dikerjakan secara numerik, belum tentu atau bukan berarti fungsi itu bisa dikerjakan secara analitik. Tapi semua yang bisa dikerjakan secara analitik itu bisa dikerjakan secara numerik. Semua yang dikerjakan secara numerik belum tentu bisa dikerjakan secara analitik. Nah, itu bedanya antara numerik dan analitik. Beberapa tahapan untuk penyelesaian metode numerik. Jadi yang pertama ada pemodelan,
ada penyederhanaan model, jadi dimodelkan dulu biasanya. Cuman untuk yang numerik ini mungkin saya langsung kasih atau saya berikan fungsi ya. Jadi tidak dalam bentuk soal cerita, tapi nanti mungkin saya variasikan dengan soal cerita. Biasanya dimodelkan dulu, ada sebuah soal, terus kalian cari dulu nih, soalnya dalam bentuk soal cerita. Kalian harus buat dulu, dari soal cerita itu kalian buat sebuah fungsi dulu, dimodelkan dulu, dalam bentuk fungsi matematik. Misal di situ bahan baku, terus di situ ada upah pegawai, batasannya berapa kalinya, atau bagaimana nanti mana yang dimisalkan X, Y, Z, gitu. Jadi bisa dari beberapa variabel, nanti otomatis dia dibentuk sebuah model matematiknya, disederhanakan modelnya, lalu formulasi untuk numeriknya apa, yang mana yang akan digunakan, karena numerik ada beberapa metode yang bisa digunakan, nanti masuk single variable atau multi variable, lalu baru dibuat sebuah program jika memang bisa membuat sebuah program. Tapi di sini saya tidak membahas program ya, mungkin masih secara manual saja. Kalaupun bahasa program mungkin agak mirip, masih menggunakan Excel ya, mungkin saya di sini perhitungannya masih Excel saja. Tapi nanti bisa kalian pindah atau bahasakan ke bahasa program. Jika ada yang mau membuat, misal gunakan MATLAB atau C, dengan bahasa C. Operasional, evaluasi dari program, terus nanti dioperasikan, hasilnya bagaimana, evaluasi, diperoleh hasil evaluasi. Ini beberapa tahapan dari metode numerik. Nah, jadi untuk sebelum UTS yang akan kita bahas ada 5 ya. Jadi ada yang single variable, ada yang multi variable. Untuk yang single variable ada bisection, ada golden section. Jadi single variable ini lebih hanya satu fungsi ya, fungsi X aja, maksudnya 5X plus 2X plus 3. Kalau multi variabel itu bisa XY, 4XY, 5XY mungkin ya. Jadi ini bahasan kita sampai UTS. Kalau yang setelah UTS mungkin lebih ke agak RO mungkin ya. Jadi tidak serumit. Nah, mungkin ya bagi, kalau saya ngelihatnya tidak serumit yang setelah UTS gitu. Kalau yang sebelum UTS ini memang angka semua isinya. Jadi pengolahan angka aja karena bahasanya adalah numerik. Pencarian optimasi tapi secara numerik. Jadi ada bisection, golden section, steepest descent, conjugate gradient, dan metode Newton. Ini untuk yang single dan variabel, multi variabel. Jadi kalian bisa cari materi yang ada, bisa kalian coba pelajari. Kita masuk ke contoh. Contohnya di sini masih, oh iya, oke, kita masuk ke bagian numerik yang pertama, yaitu bisection ya. Nah, kita masuk ke bisection. Bisection sendiri ini merupakan persamaan tidak linier, masuk ke metode tertutup. Namanya bagi dua. Namanya juga bagi dua berarti nanti ada yang dibagi dua. Jadi nama lainnya bisection atau metode bagi dua. Jadi nanti ada sebuah fungsi diberikan, lalu ada selangnya A sampai B, lalu ketika fungsinya A itu sebuah angka, nanti ditentukan sendiri A-nya berapa, nanti angka itu dimasukkan atau substitusikan ke fungsi A-nya, sehingga akan diperoleh nilai dari fungsi A, lalu dikalikan dengan fungsi B. Fungsi B berarti nilai dari B sendiri dimasukkan ke fungsi B. Ketika dua fungsi itu dikalikan, fungsi A dikalikan dengan fungsi B, hasilnya lebih kecil dari 0, maka nanti nilainya adalah A, B. Jadi di sini belum saya tuliskan ya. Jadi nilainya adalah A sendiri. Tapi ketika dia lebih besar, maka itu akan berubah. A-nya bukan A itu lagi, tapi C. Jadi gambarannya untuk namanya metode bagi dua ya. Jadi di situ ada sebuah selang, ada A, ada B. Misal X yang dicari di antara ini.
Nah, sebelum memperoleh nilai X, maka kita tidak tahu tuh ada X-nya sebelah lebih dekat ke A atau lebih dekat ke B. Nah, kita pecah di tengah, ada C. Nah, nilai dari C itu adalah A plus B dibagi 2, karena itu metode bagi 2, bisection. A plus B dibagi 2. Maka di sini akan ada A, C, ada C, B. Nanti akan dicari. Otomatis ini akan ada fungsi A, ini akan ada fungsi C, ini akan ada fungsi B. Ketika fungsi ini dikalikan, apakah dia lebih kecil atau FCFB yang lebih kecil? Nah, jadi seperti ini ya modelnya. Seperti yang tadi, ketika dia lebih kecil, jadi dibagi 2, ada C, ada A, ada B, lalu di sini ada C, berarti A plus B dibagi 2, di sini akan ada AC, akan ada CB. Sehingga kalian coba hitung ketika fungsi A dikalikan dengan fungsi C, itu lebih kecil dari 0, berarti nanti jika iya, berarti ini akan menjadi selang baru. A, C. Berarti di sini akan menjadi selang barunya adalah A, C. Nah, C ini akan berubah menjadi B. Jadi di sini ini akan berubah menjadi B. Sehingga ini akan menjadi A, B baru. C-nya di sini. Ini C lama ya, ini C lama. Ini akan menjadi C baru. C baru masih sama. A plus B, A ditambah C yang ini dibagi 2. Berarti untuk C baru tetap akan ada A ditambah C lama dibagi 2 untuk C baru. Jika tidak, ini kan lebih kecil. Jika hasilnya lebih besar, berarti ketika FA dikalikan dengan FB, FC ternyata lebih besar dari 0, berarti ini akan menjadi selang barunya. Berarti ini akan menjadi, ini C lama, ini tetap yang B, tetap B. Yang berubah adalah antara selang. Jadi, perhitungannya bertingkat. Sehingga dia akan berubah posisinya. Sehingga C barunya ya di sini. Ini adalah C baru. C baru berarti di sini ada C lama ditambah B dibagi 2. Maka C lama ini akan berubah menjadi A. B-nya tetap. Berarti ini akan menjadi A, B yang baru. Jika lebih besar. Kalau yang lebih kecil berarti nanti yang akan menjadi selang baru berikutnya untuk iterasi yang di bawahnya itu adalah yang A, C. Tapi jika tidak, maka nanti untuk selang barunya adalah yang C, B. Iterasi berikutnya sama lagi, lanjut lagi. Jika memang ini yang menjadi iterasi baru, ya berarti nanti C baru ini apakah lebih kecil atau tidak ketika dikalikan dengan fungsi A. Fungsi A dikalikan dengan fungsi C yang baru, jika hasilnya lebih kecil dari 0, berarti nanti untuk selang barunya adalah yang A, C baru. Berarti nanti C-nya di antara ini, di antara A dan C baru. C baru ini akan berubah menjadi C lama. Terus berlanjut, yang ini juga sama. Ini akan berubah C lama, ini berarti kita hanya membacanya itu adalah A. A, C. Ketika fungsinya masukkan lagi, terus nanti hasilnya lebih kecil dari 0, maka nanti tinggal diganti lagi sama seperti ini prosesnya. Kasus yang mungkin terjadi ketika penggunaan untuk metode bagi 2-nya, itu yang pertama, bisa jadi jumlah akar lebih dari 1, akarnya ganda, jadi memiliki 2 akar yang sama. Yang ketiga, singularitas, akar semu
di mana di situ nilai fungsinya tidak terdefinisi dan lelarannya tidak pernah berhenti. Jadi ketika lelaran tidak berhenti, berarti ya dia kemungkinan memiliki akar semu atau singularitas. Jadi singularitasnya di sini. Gitu. Jadi otomatis tidak akan ketemu ya untuk akarnya. Lalu berikutnya ini untuk ini contohnya. Misal di sini ada sebuah fungsi E pangkat X min 5X kuadrat. Selangnya A, B. Ini adalah A, yang ini adalah B. Ini epsilon. Epsilon itu adalah galat atau errornya. Di mana yang diminta epsilonnya adalah 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka setelah koma. Ketika yang diminta 5 angka setelah koma, di sini kan angka semua. Maka yang kalian kerjakan itu jangan ambil 5 angka, tapi ambil 6 angka. Karena itu di sini nolnya sampai ditulis 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena kita mencari hasil akhir yang dia lebih kecil dari epsilon, lebar. Dia berhenti, kenapa berhenti di 16? Karena ini lebih kecil dari epsilon. Ini masih lebih besar dari epsilon. 0,000015. Di sini yang diminta adalah 1, lebih 5. Sehingga kita tahu bahwa ini masih lebih besar daripada epsilon atau error toleransi error yang ada. Jadi lelaran ini, perhitungan ini baru berhenti ketika dia hasil lebarnya itu lebih kecil dari epsilonnya. Kalau ini udah lebih kecil, yang diminta kan 1, tapi di angka yang kelima. Ini angka yang kelimanya 0. Angka 6-nya 8. Berarti dia kan udah, kita tahu ya bahwa ini ya berarti dia lebih kecil dari epsilon. Kalau yang ini masih lebih besar, walaupun jaraknya hanya 0,0005. Nah ini kan 15. Kalau ini hanya 1. Sehingga satunya juga di angka kelima ya. Jadi masih lanjut lagi lelarannya atau iterasi. Iterasi dimulai dari iterasi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berurutan dari 0 satunya. A di sini dimisalkan 0, ini adalah yang A awal, B-nya 1. Yang ini adalah 0 ditambah 1 dibagi 2. 0,5. Tapi untuk yang FA ini berarti tinggal dimasukkan aja. Ini bukan 8 ya. 0. Nah, untuk yang A berarti di sini ini adalah E pangkat X min 5X. Oke, di sini saya tuliskan ya. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah fungsi ini saya potong sampai yang iterasinya sampai 9. Maka yang kalian lakukan pertama, tentukan fungsinya. Nanti saya minta untuk perhitungan ini, fungsinya di situ E pangkat X min 5X kuadrat. Yang pertama tentukan A. Oh, A-nya 0. B. B-nya berapa? 1. Maka kalian tentukan dulu C. C sama dengan berarti A plus B dibagi 2. Berarti 0 plus 1 dibagi 2, berarti di sini adalah 0,5. Baru masuk ke tiap masing-masing fungsi. Berarti ketika fungsi A, berarti itu adalah E, A-nya berapa? 0. E pangkat 0 min 5 kali 0 kuadrat. Sehingga hasilnya ternyata 1. Lalu masuk ke FB. FB berarti di situ akan ada E, B-nya berapa? 1. Ternyata FB adalah negatif 2, 28, 17, 18. FC. FC. Berarti E, C-nya berapa? 0,5. Yang C hasilnya di situ adalah 0,398721. Sebelum ke selang baru,
Kalian bisa tentukan dulu lebarnya, bisa di awal atau di akhir. Atau dari sini ya, ini kita juga bisa tentukan lebar. Berarti B min C. B-nya 1 dikurangi 0,5, nilainya adalah 0,5. Mau langsung boleh, atau mau di bawah baru dijelaskan lebarnya berapa boleh. Gitu. Lalu, C min A sama ya, C min A atau B min C sama. Kenapa? Karena dia dibagi 2. Sehingga otomatis sama. C min A ataupun B min C. Baru kalian cari fungsinya apakah fungsi A dikali dengan fungsi C itu lebih kecil dari 0 atau tidak. Ketika lebih kecil dari 0, kita cek A dan C. FA dikali dengan FC. FA-nya 1, C-nya 0, sekian. A-nya 0 ya, A-nya 0. Fungsi. Fungsi A, fungsi A-nya 1, fungsi C-nya 0, 0,398,721, sehingga hasilnya positif 398,721. Ini lebih besar dari 0. Yang diminta ada yang lebih kecil. Ketika yang diminta lebih kecil tapi ternyata lebih besar, berarti di sini selang barunya akan menjadi C, B. Karena lebih besar. Maka C, B yang menjadi A baru itu adalah yang C. C-nya berapa? C-nya 0,5. B-nya berapa? B-nya tetap 1. Karena yang berubah adalah yang C, yang depan. Satu-satu lagi, lebarnya berapa? Oh ya, C-nya dulu. C-nya berarti 0,5 tambah 1 dibagi 1. Dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 0,75. Lebar berarti C dikurangi B. B dikurangi C. 1 dikurangi 0,75. Berarti sama dengan 0,25. Lebarnya 25. Lalu ini untuk iterasi 0 ya. Ini untuk kita anggap iterasi ke 0. Yang ini untuk iterasi ke 1. Karena penentuan AB-nya sudah berubah. Setelah tahu C, lebarnya juga sudah, masuk sama. Lanjut ke FA. FA-nya berapa? Berarti di situ akan ada A-nya berapa? 0,5. Dikurangi dengan 5 kali 0,5 kuadrat. A berarti di sini yang berikutnya 0,39871. 0,39871. Kalian bisa menggunakan kalkulator juga boleh. Lanjut lagi FB. FB berarti di situ sama dengan E, pangkat B-nya berapa? 1. Pangkat 1, 5 kali 1 kuadrat. FB berarti di sini min 2. Sama ya. Lalu masuk ke FC. Berarti E, C-nya berapa? C-nya 0,75. FC hasilnya negatif 6,0 ya, 06. 0,6955. Lanjut lagi, hasilnya lebih kecil dari 0 atau tidak? Berarti di sini ada FA dikali dengan FC lebih kecil dari 0 atau tidak? Berarti ini untuk FA sama dikali FC, FA-nya berapa? Ini positif, C-nya berapa? Negatif. Ini kalian bisa hitung sendiri ya hasilnya. Hasilnya berapa? Yang pasti positif ketemu negatif ya, hasilnya otomatis dia akan jadi negatif sekian hasilnya. Balik, kalau yang ini kan lebih kecil. Kalau lebih besar, berarti di situ akan berubah menjadi, tadi kan C,
B. Berarti ketika lebih kecil dia akan berubah menjadi A, C. Ini masuk ke iterasi kedua. Maka A-nya yang baru adalah masih A lama. A lamanya berapa? 0,5. Tapi C-nya dia berubah. C-nya adalah menggeser yang B. Berarti yang menjadi C itu adalah 1. Lanjut lagi. C. C-nya berarti sama dengan 0,5 ditambah 1 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah sekitar 0,625. Terus lanjut dari C berarti F A, B, F, C. F A berapa? Masuk F B berapa? F C berapa? Lalu masuk ke lebar ya. Lebar sudah ya di atas. Lalu masuk ke perkaliannya lagi. FA dikali FC lebih kecil dari 0 atau tidak? Sampai sini bisa dipahami? Sampai jam 11.20. Oke, mungkin bisa dipahami dulu ya 5 menit. Sampai jam 10.31 atau 32. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Jadi nanti saya minta perhitungan secara manual seperti ini. Satunya lagi secara Excel. Setelah ini kita bahas dengan menggunakan Excel. Oke, bisa dipahami dulu 5 menit. Oke, ini ada yang kenapa CB, HC baris 1 dan baris 2-nya ya. Jadi kita cek tergantung dari perkalian FA dot FC, perkalian FA dan FC-nya ya. Siapa ini? Justika ya. Jadi ketika fungsi kita kan sudah cari ya satu-satu fungsi A-nya berapa, fungsi C-nya berapa. Lalu ketika diperoleh hasil, ketika ini lebih kecil dari 0, maka yang digunakan, ini kan hasilnya ternyata positif ya. Ini kan ternyata hasilnya positif. Hasil perkaliannya positif dengan positif, hasilnya positif, lebih besar dari 0. Sehingga ketika lebih besar dari 0, maka yang jadi acuannya adalah C, B. Tapi ketika hasilnya negatif, tadi untuk yang iterasi pertama, hasilnya lebih kecil dari 0, untuk yang ini ya, ternyata hasilnya lebih kecil dari 0. Maka iterasinya adalah yang A, C. Walaupun ini tidak saya hitung ya hasilnya berapa, tapi kita sudah tahu FA-nya kan positif. Ini positif. Sedangkan FC-nya negatif. FC-nya negatif. Sehingga ketika hasilnya negatif, positif dengan negatif hasilnya negatif. Sehingga sebenarnya saya hapus ini negatif ya. Jadi ketika negatif baru dia A, C. Jadi menurut aturan yang tadi yang di awal yang ini. Jadi ketika lebih kecil maka dia akan berubah AC, dia akan menjadi AB. Jika tidak berarti ini menandakan untuk yang tidak itu yang lebih besar dari 0. Sehingga ketika lebih besar, maka yang menjadi AB adalah yang CB, bukan yang AC. Jadi acuannya adalah fungsinya. Ketika fungsinya dimasukkan, yang A-nya dimasukkan ke fungsinya, yang C juga dimasukkan ke fungsinya, baru kalian kalikan apakah hasil akhirnya itu kurang dari atau lebih dari. Kalau kurang dari, berarti yang menjadi baru itu adalah yang A, C. Jika tidak, maksudnya berarti lebih besar hasilnya, maka dia akan menjadi C, B. Karena itu di sini berubah jadi A, C. Berikutnya A, C lagi, kenapa? Karena ini kan positif. Yang ini negatif. Ini otomatis hasilnya negatif. Ini lebih kecil dari 0. Sehingga dia akan selangnya berubah menjadi A, C. Yang ini A, C
bukan yang B ya, yang C. Nah, kalau yang ini kan positif, yang ini positif, yang ini positif. Yang ini positif. Sehingga hasilnya jadi C, B. Yang ini positif, perkalian A dengan C, nah ini negatif. Sehingga selangnya A, C. Jadi yang dilihat, yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar dari 0. Perkalian antara fungsi A dan fungsi C. Sehingga nanti penentuan selang barunya, yang akan menjadi A dan B baru, untuk yang selang baru ini, masuk sini ya nantinya, itu tergantung pada perkalian fungsinya. Perkalian dari fungsi masing-masing. Jadi nanti akan menggantikan nilai A dan B barunya. CB berarti yang menjadi C, dia akan menjadi A, 0,5. B-nya itu adalah 0,1. B-nya adalah tetap ya, 1. 0,75 dibagi 2. Berikutnya A, C. A-nya berarti tetap. Yang C, dia akan berpindah ke B. Ini tetap. Yang ini berarti yang C berubah menjadi A, yang B tetap menjadi B. Yang berikutnya lagi A, C. Oh, berarti ini tetap C-nya pindah lagi. Kalau yang C tetap dibagi 2 ya. Ada lagi? Ini secara manual. Setelah ini kita masuk ke perhitungan menggunakan Excel. Nanti jadi saya minta nanti bandingkan antara perhitungan manual dan perhitungan Excel. Oke, sudah paham ya? Jadi yang dicari yang lebih kecil atau lebih besar perkalian dari masing-masing fungsinya. Fungsi A yang dikalikan dengan fungsi C. Bukan fungsi B ya, tapi A dikalikan dengan fungsi C. Ini perhitungan manual, jadi nanti tugasnya untuk hari ini kalian kerjakan secara manual ya, 3 saja saya minta, iterasi ke 0, 1, dan 2 aja. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan dengan menggunakan data Excel. Jadi saya tidak menggunakan program ya. Kalau R ini jumlah lelaran atau jumlah iterasi yang ada. 16 ini berarti sama dengan 17 ya. Dibulatkan. Jadi 17 iterasi, di sini terhitungnya 16 dengan 0 kan berarti 17. Ini 17 iterasi. Ini perhitungan secara manual. Lalu kita masuk ke menggunakan Excel. Jadi nanti hasilnya bisa kalian bandingkan dengan hasil Excel, data Excel-nya. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa fungsinya yang ini ya, berarti fungsinya di situ fungsi X adalah E pangkat X min 5X kuadrat. Sehingga untuk yang kita gunakan di fungsinya adalah fungsi ini. Nanti fungsinya kalian tentukan sendiri. Kalian yang cari sendiri. Kalian tentukan sendiri fungsinya, selangnya pun kalian tentukan sendiri. Selangnya 0,1, maka kalian nanti bisa ganti selangnya. E-nya juga sama, epsilon. Epsilonnya juga bisa kalian ganti. Mau berapa? Errornya, 0 angka setelah komanya itu berapa? Gitu. Jadi ini awalnya kosong ya. Yang kalian tentukan pertama, itu adalah yang A. Jadi ini A bisa kalian tulis di atas dulu, sama dengan 0, B-nya berapa? 1. Menentukan A dan B itu selang yang mengapit. Jadi kita tahu bahwa akar yang diminta nilai X-nya itu adalah di antara 0 sampai 1. Jadi jangan di luar akar. Kalau di luar akar, kalian tidak akan menemukan akarnya nanti. Jadi tebak-tebakan aja nanti apakah lelarannya itu konvergen atau
Tidak gitu. Jadi biasanya dia semakin kecil dan berurutan, maksudnya turun. Datanya itu turun dari lebarnya itu ketahuan, lebarnya itu turun 0,5, terus nanti berkurang kan jadi 0,25, berkurang lagi jadi 0, berapa, 0,625, turun lagi berarti 0,25 ya. Jadi 0,06. Pokoknya lebih kecil lah nanti jarak dari lebarnya gitu. Karena nanti yang jadi acuan adalah epsilon, lebarnya semakin kecil. Kalau semakin besar berarti kalian salah memilih selang. Otomatis selangnya berarti bukan daerah itu. Kalian harus mengganti selang baru. Kalau tetap dilanjutkan, kalian tidak akan menemukan hasil. Hasilnya salah. Tidak akan ketemu hasil gitu. Karena salah dalam pemilihan selang. Kalian pilih selangnya, nilainya sebenarnya yang diinginkan 3. Lalu kalian memilih selangnya adalah antara 6 sampai 7. Itu nggak akan ketemu. Karena itu ketika perhitungan secara manual, jadi ini intinya main tebak-tebakan ya. Ketika kalian mengerjakan secara manual, itu pasti akan butuh waktu. Kecuali kalian sudah tahu nih hasilnya berapa, lalu kalian mencoba gitu. Jadi baru bisa, oh hasilnya sekian, selangnya harusnya sekian sampai sekian gitu. Tapi otomatis ketika ada sebuah fungsi kan kalian nggak tahu ya, maksudnya ini berapa sih nilai x-nya gitu. Otomatis kan hanya menebak ya, antara sekian sama sekian. Karena itu ketika menggunakan sebuah program, itu lebih mudah dapat disimulasikan tadi ya, sehingga ketika kalian sudah menentukan nilainya sekian sampai sekian, maka ketika kalian sudah peroleh lebar di situ hasilnya acak ataupun dia semakin besar, itu cukup dihentikan. Oh berarti selangnya salah, ganti lagi. Yang diganti kan cuma tinggal mengganti nilai A dan B. Rumus program untuk kode programnya kan sudah sesuai, rumusnya sudah ada gitu. Yang diganti kan hanya tinggal nilai A dan B-nya, dicoba-coba. Oh, ternyata hasilnya sekian. Dengan hasil sekian diperoleh iterasinya sekian. Oh, ternyata nilai X-nya sekian. Gitu. Jadi diubah-ubah. Resikonya kalau manual ya seperti itu. Salah milih selang. Loh, yang benar yang mana? Padahal angka itu kan banyak gitu dan kita tidak tahu. Ya karena kita tidak tahu makanya kita melakukan perhitungan. Ini nilainya berapa gitu. Cuman untuk analitik kita sudah tahu sehingga bisa kita memperkirakan dengan menggunakan numerik. Berarti kita sudah memperkirakan, oh nilainya X-nya itu sekian. Kenapa? Karena secara analitik sudah diperoleh nilai X-nya sekian. Maksimumnya di sini, minimumnya di X sekian. Gitu. Dengan fungsi ini, dia maksimum di X sama dengan sekian. Dia minimum di X sama dengan sekian. Gitu. Tapi ketika fungsi itu kita tidak bisa selesaikan secara analitik, sehingga kita tidak bisa memperkirakan nilai X, maka otomatis selang itu hanya main tebak aja, perkiraan aja. Tapi ketika kita salah menebak, hasilnya kita tidak akan pernah menemukan hasil yang seharusnya. Resikonya manual berarti harus ganti lagi. Padahal perhitungan secara manual butuh waktu. Selang satu menentukan satu selang AB aja, pengerjaan 3 iterasi aja butuh waktu bisa 15 menit, 20 menit gitu. Nanti ganti lagi butuh sampai berapa jam untuk penyelesaian kalau secara manual gitu. Kecuali sudah tahu, sudah ditentukan selangnya sekian sampai sekian. Kenapa? Karena kita sudah tahu, oh ini hasilnya nanti X-nya sekian gitu. Beda lagi. Karena itu untuk numerik biasanya menggunakan rumus program. Nah, untuk ini yang awal kan ditentukan nilai A dan B. A dan B yang pada tabel yang diambil itu angkanya tidak kalian tulis 01, kalian ambil dari data yang ada aja. Biasanya kan kalau program seperti itu ya mau dimasukkan berapa, tapi bukan dimasukkan ke A-nya sama dengan sekian, B-nya sama dengan sekian. A itu biasanya kan masukan ya. Biasanya ada apa namanya? Ada box, ada isian dialog box-nya. Biasanya kan itu yang kita ubah-ubah. Oh, A-nya 0, oh A-nya 1 diganti, A-nya 1, B-nya 2. Jadi bukan ketika program langsung dimasukkan. A-nya 0, B-nya sekian, enggak. Jadi A-nya itu langsung di relate atau disambungkan dengan nilai A ini. Jadi A ini kita tinggal tulis sama dengan B5 ya. Jadi ini sama dengan nilai dari A yang sudah kita tentukan di sini, kita letakkan di kolom B baris 5, kita enter. Yang C ini masih kosong ya.
Oke, ini masih kosong semua. Saya yang ini saya kosongkan, yang A baru karena ada rumus nanti. Oke, kita lanjut dulu saja. Nah, untuk yang B ini sama dengan yang B ini, B6 ya, kolom B baris ke-6, kita enter. Yang C itu adalah sama dengan yang A ditambah dengan yang B dibagi 2. Jangan lupa ini ditutup kurung yang di atas, dikurung. Kenapa? Ketika tidak di dalam kurung, maka terbacanya itu, yang dibagi 2 itu yang hanya D9. Sedangkan untuk yang B9 tidak terbaca dibagi. Karena melekatnya pada D9. Karena itu di dalam kurung. Sehingga otomatis ini dijumlah dulu, baru setelah itu dibagi. Baru di enter. Ini untuk yang C. Yang F, fungsi A, berarti sama dengan fungsinya apa? Eksponen. Eksponen dari X. X-nya yang mana? X-nya kan sama dengan A. Berarti yang diminta adalah eksponen yang A. Dikurangi dengan, ini tutup kurung ya, karena eksponennya hanya untuk yang A-nya saja, X-nya saja. Dikurangi dengan 5 kali X. X-nya yang mana? Yang ini lagi. Pangkat 2. Baru kalian enter. Ini untuk yang A. Yang C bisa kalian tulis lagi sama eksponen. Untuk yang sama dengan ya, eksponen. Tapi untuk yang C, eksponen. Untuk yang C, X-nya sama dengan C, tutup kurung, dikurangi dengan 5 dikali dengan X pangkat 2. Enter. Bisa juga kalian, ini kan pindahnya satu kolom ya, jadi bisa kalian tarik aja. Hasilnya 0,398, kalian tarik sampai B. Sama, 0,39. Ini hanya yang berpindah hanya kolomnya aja, karena ditariknya ke samping. Kan B9 ya, kita cek B9. Kalau seperti ini kalian enter, jangan letakkan kursornya di mana-mana. Kalau kalian letakkan di mana-mana, kadang dia masuk ke rumusnya. Oke, ini B9. Enter, masuk ke yang FC, C. Yang C kan di sini, kolom C. Yang B berarti di kolom D. Kolom D. Barisnya tetap 9. Lalu kalian enter. Nah, untuk yang FA dikalikan FC berarti sama dengan fungsi A dikalikan shift ya. Shift bintang, shift 8 dikalikan dengan fungsi C. Kalian enter. Nah, untuk yang A, rumusnya adalah if H9 lebih kecil dari 0, berarti kan H9 yang ini. A ini berarti if FA ya, FA dikalikan dengan FC lebih kecil dari 0, maka dia nilainya B9. A. Ketika lebih kecil dari 0, maka nilainya adalah yang A. Jika tidak, maka yang menjadi A adalah yang C. C9. Di sini C9. Jadi, tadi kan A, C atau C, B. Kalau lebih kecil, A-nya tetap. Jika tidak, maka A diganti dengan C. Kan menjadi C, B ya. Nah, ini akan menjadi A. Ini akan menjadi A. Ini untuk yang nilai A baru. B baru, berarti untuk B baru, itu ketika lebih kecil, jadi untuk FA, ketika FA dikalikan dengan FC lebih kecil dari 0, maka yang menjadi B itu adalah yang C. C9C. Kan tadi A, C sama C, B. Jika tidak, maka yang menjadi B, ya B itu sendiri. Ini akan menjadi B. Jadi kan gambarannya jika lebih kecil berarti kan A, C. Jika tidak berarti kan C, B. C, B. Ini akan menjadi AB, yang ini juga AB. Baru.
lebar. Kalau lebarnya ini berarti tinggal rumusnya itu menggunakan B dikurangi yang ini, B dikurangi dengan C. Bisa C dengan A juga boleh. Jadi untuk lebar itu bisa B dikurangi C, bisa juga dengan C dikurangi dengan A. Ini atau. Sama. Kenapa? Karena hanya dibagi 2. Kalau dibagi 2 kan sama aja. B dikurangi C kurangi A, ya selisihnya sama. Karena kan dibaginya sama. Nah, yang di bawah, yang A baru, berarti ini sama dengan A baru, di I9, kalian enter. Yang B itu berarti sama dengan B baru. Yang di C9, kalian enter. Nah, sisanya tinggal ditarik aja, ditarik garis ke bawah. Nah, ini yang C kita tarik garis ke bawah, sama, 0,75. Jadi, yang ini kan B9 ditambah D9 dibagi 2, yang di bawah B10, baris ke 10. B kolom ditambah dengan D kolom, 10, baris ke 10 ya, dibagi 2. Baru kalian tarik aja ke bawah. Ini bisa kalian gabung, 3 ini, terus kalian tarik aja ke bawah. Sama nantinya. Kenapa 0? Karena di sebelah masih belum ada angka, belum kalian hitung. Karena ini ada relate dengan yang AB baru. Nah, ini kalian bisa blok, yang dari FA sampai lebar, kalian tarik ke bawah. Nah, nanti akan ketemu hasilnya. Jadi yang perlu perhitungan hanya baris pertama dan baris keduanya untuk yang AB baru aja. Kalau yang lain tinggal rumusnya mengikuti. Hanya saja ketika kalian salah menggunakan atau menuliskan formula rumusnya di atas, ke bawah salah semua hasilnya. Nah, bisa dilihat kan ya, untuk ini lebarnya dia berkurang, 0,5, 0,25, 125, 0,6, semakin kecil ke bawah. Ketika lebar semakin besar, kalian salah dalam memilih selang. Ataupun bervariasi misal. Konvergen ya, tapi konvergen bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi kita tidak bisa memperkirakan. Jadi konvergen monoton ya, kalau konvergen monoton, maka dia akan semakin kecil. Tidak ada yang semakin besar, dari 0,1, 0,007, 0,0039, kan semakin kecil, bisa dilihat semakin kecil. Berhentinya di mana? Ketika lebar lebih kecil dari epsilon. Ketika lebih kecil dari epsilon, ini kan berarti nilainya adalah ini 0,02345. 6-nya masuk 7. Kenapa 7 koma? Jadi kan ini terhitung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka setelah koma. 7, 6, 2, 9, 3, 9. Yang ini adalah 0, ada 5 ya, berarti 1, 2, 3, 4. 5-nya berarti 1. Kenapa di sini 1 koma, bukan 0 koma? Sehingga 1 masuk ke angka yang harus mundur. Berarti di sini 1, 5. 1, 5, 2, 5, 8, 8. Nah, ini masih lebih besar dari epsilon. 8, 8, 8. Nah, ini masih lebih besar dari epsilon. Epsilonnya kebalik ya. Epsilon. Yang ini sudah lebih kecil dari epsilon. Epsilonnya kan tadi 0,1234 1. Nah, 1, 2, 3, 4, 1. Tapi di belakang masih ada angka. Jadi ini masih lebih besar. Walaupun angkanya sama. 1 ya di akhir. Tapi yang ini sudah lebih kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 1, 2, 3, 4. Belakangnya kan 0,7. Jadi ini kan sudah lebih kecil dari 1. Satunya kan seharusnya di sini 1. Ini untuk lebarnya.
Jadi ini untuk hasil Excel-nya. Jadi kapan berhenti? Berarti akarnya berapa yang dimaksud? Akarnya adalah yang C. Ini adalah akar yang diminta. Berarti akar dari rumus E pangkat X sekian, akarnya adalah 0,605 sekian. Dan di sini masih ada galat ya, masih ada error. Tidak pas 0,6. Tadi sempat dihitung di kelas sebelumnya, misal di sini saya coba ya, di mana fungsi X-nya tadi E pangkat X min 5X kuadrat. Fungsi X tadi ada 5. E pangkat X, di mana ada E pangkat X min 5X kuadrat. Sehingga di sini, di fungsi X-nya, misal kita acak ya, ini kita acak, fungsi dari X-nya itu kan sama, E pangkat X eksponensial, saya hapus, oke saya hapus, untuk X-nya misal ya, misal di sini, X-nya saya pilih, misal seperti tadi ya, dari negatif, entah misal dari negatif 5 ya, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, misal di sini saya ambil angka ini untuk X-nya. Fungsi X-nya berarti kan sama dengan E, sama dengan eksponensial pangkat X, X-nya yang ini, tutup kurung jangan lupa, dikurangi dengan 5 kali X-nya pangkat 2. Enter. Nah, ini kan sama ya, ke bawah hanya tinggal mengganti nilai X yang ada saja. Lalu kita cek, kita buat sebuah grafik, ini kalian blok semua, lalu kalian buat sebuah grafik, misal saya stack line with markers ya. Nah, ini saya ambil grafik ini seharusnya cuma satu grafik ya, ini sumbu X-nya kebaca juga. Change chart type, saya ganti yang ini, fungsi Y sama dengan fx-nya aja. Nah, ternyata ini naik ya, dia fungsinya seperti ini. Dan di sini dia naik lagi, berarti dia ada titik maksimum, ada titik minimum. Berarti ini masuk ke titik maksimumnya, 0,6, sekitar di sini ya, 0,6, sekitar sinilah, di titiknya, maksimumnya. Jadi mendekati, karena itu dia tidak mutlak, tidak pas di 0. Tapi dia bergeser ke sebelah kanan ya, jadi masih ada error di sini. Walaupun errornya mungkin memang sekitar 0,4 ya errornya, tapi itu mendekati hasil. Kenapa? Karena secara analitik kan eksponen biasanya agak susah ya mencari nilai X-nya. Gitu. Sehingga kita tahu, oh ini adalah titik maksimum. Maksimum di 0,6 sekian. Dia minimum di sekian, tapi tidak terbaca ya. Gitu. 0,6 ini bisa kalian kecilkan, mungkin ini jadi, oh berarti sekitar 0,6 ya. Ini misal diganti jadi 0,6, langsung 0,2 lah. 0,2, 0,4, negatif ya. Negatif 0,4, negatif 0,6, negatif 0,8, negatif 1. Oke. Lalu yang di bawah misal di sini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Nah, ternyata jika kita persempit lagi di angka 0, grafiknya menjadi seperti ini. Oh, ternyata dia sebenarnya maksimum di sekitar 0, sini ya, 0,1 lah sekitar sini. Tapi yang diperoleh dari hasil perhitungan ternyata sekitar 0,6 sekian secara numerik. Jadi memang masih ada error ya, jadi tidak tepat
pada titik yang dimaksud, tapi masih di sekitar dari titik maksimum yang ada, gitu. Jadi karena itu untuk numerik dia tidak bisa langsung, bedanya dengan kelemahannya numerik itu. Jadi tidak bisa langsung menuju atau tepat pada X yang dimaksud, dan penyelesaiannya juga banyak, apalagi secara manual ya. Jadi karena itu di sini penggunaannya biasanya numerik menggunakan komputer, sehingga bisa tebak, tinggal mengganti nilai dari selangnya aja. Selangnya diganti, misal di sini ya, itu kan antara 0, ya, misal ganti 1 sampai 2. Nah, untuk 1 sampai 2, jadi di sini juga masih ya. Kenapa? Karena di sini ada titik minimum ya, tadi kita lihat ketika kita teruskan tadi sampai 2, itu kan naik ya, ada yang ke atas. Dia masih terbaca, semakin kecil lebarnya. Jadi kita tahu itu titik minimum atau maksimum setelah kita membuat sebuah grafik. Loh ini kok turun juga, berarti ini juga sebuah hasil. Bisa jadi. Tadi kita buat sampai 2 itu kan nilainya naik ya. Misal di sini saya buat grafik baru. Oke, ini saya copy, pastekan. Kita buat grafik baru lagi untuk yang 1, 2. Oke. Kita ganti ya, ini untuk grafik yang di bawah. Ini tadi diganti misal min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah di sini kita bisa lihat dia juga semakin turun. Jadi di sini ada titik titik minimum. Karena itu di sini juga dia masih bisa. Larannya bisa kita lihat dia semakin turun ya, 2. Ketika kita lanjutkan itu bisa menuju angka 2 lebih. Ketika kita tarik garis ke bawah terus dengan toleransi yang semakin kecil. Semakin kecil toleransinya, nanti semakin errornya tuh semakin kecil juga. Jadi bisa dicoba terus ke bawah, nanti iterasinya berapa, tergantung dari batas epsilon, toleransinya ya. Jadi kita tahu apakah itu minimum atau mencapai titik optimasi maksimum, bisa kalian menggunakan grafik. Sehingga tahu, oh titiknya di sini ada maksimum, oh di sini ada minimum. Cuman ini menggunakan metode numerik gitu. Misal kita lebih jauh lagi ya, 5 sampai 6. Oke, kita coba-coba saja. Oke, di sini juga masih bisa ya. Kita tidak tahu kelanjutan dari grafik, bentuk grafiknya, apakah di situ akan ada puncak lagi atau tidak. Gitu, untuk 5, 6. Jadi ada beberapa pilihan. Ini grafiknya belum dilanjutkan ya. Kalau dilanjutkan, saya kurang tahu ini bentuk grafiknya apakah memiliki puncak lagi atau tidak. Oke, ini ya untuk metode numerik. Jadi nanti kalian bisa coba-coba sendiri lagi aja. Ini saya masih belum coba-coba lagi untuk yang lainnya. Bisa kalian coba sendiri dengan metode polinom juga boleh. Itu untuk eksponen ya. Misal kalian coba dengan fungsi polinom 12x pangkat sekian, dikurangi ditambah dengan x pangkat sekian, sehingga nanti akan diperoleh hasil dia mendekati berapa. Jadi tugasnya untuk hari ini, kalian yang menentukan sendiri fungsinya, apakah menggunakan eksponen boleh, trigonometri boleh, sin cos tangen itu, ataukah kalian menggunakan logaritma boleh, menggunakan polinom biasa juga boleh. Jadi ada 2 file yang harus dikumpulkan. Ada
Excel-nya sendiri. Excel-nya ini tidak saya share ya, nanti yang saya share hanya yang PPT aja. Yang PPT nanti saya share ke e-learning. Yang satu PDF. Yang PDF itu kalian tulis tangan ya. Deadline-nya 1 minggu, seperti biasa ya. Yang kemarin juga, jadi 1 minggu, hari ini hari Jumat, paling lambat dikumpulkan hari Kamis, malam Jumat, jam 12 malam ya, seperti biasa di e-learning. Jadi nanti kalian kumpulkan, tulis tangan, ditulis tangan, terus jangan lupa tambahkan NPM, nama, dan tanda tangan. Yang ditulis tangan 3 iterasi aja, iterasi ke 0, 1, dan 2. Sedangkan untuk yang Excel, sampai ketemu hasil akarnya. Kan nggak masalah ya, kalau Excel kan cuma tinggal kalian tarik aja, garis tarik ke bawah itu iterasinya mau seberapa banyak, mau sampai 30, sampai 20 iterasi kan nggak masalah ya. Jadi yang Excel sampai ketemu kalian tulis ini hasil akarnya berapa gitu. Terus untuk yang tulis tangan cukup 3 iterasi aja, kalian kerjakan iterasi ke 0, iterasi pertama, dan iterasi yang kedua. Itu untuk tugasnya bisection. Jadi minggu depan nanti masuk ke metode baru lagi, tapi secara numerik lagi. Jadi memang kalau numerik angkanya banyak. Jadi pemotongan angkanya pun epsilonnya kalian yang menentukan sendiri, nilai A, B-nya, selangnya juga tentukan sendiri, fungsinya juga tentukan sendiri. Jadi fungsi tiap anak kan otomatis beda ya, nggak mungkin sama, kecuali kalian kerja sama, tapi kan bisa dibedakan sendiri gitu. Satunya berapa? 4x kuadrat min 2x plus 1. Satunya berapa? 4-nya hilangin aja, x kuadrat min 2x plus 2 gitu. Itu kan masih beda-beda ya Excel-nya, tapi rumusnya nanti disesuaikan, fungsinya aja yang disesuaikan. Tapi kan rumus yang lain sama. Gitu. Maksudnya rumus formulanya ya, pengerjaan A baru, lebar, itu kan sama. Cuman beda di fungsinya aja sama batas selang. Kalau E, epsilon nanti disesuaikan mau berhenti sampai batas mana. Kalau untuk yang Excel kan komanya itu angkanya kan bisa mau sampai pangkat negatif 12, mau 12 angka setelah koma ya boleh, nggak masalah. Tapi kalau tulis tangan itu kan kalian berarti membatasi sendiri ya, kecuali kalian mau banyak boleh. Saya mau gunakan 10 angka setelah koma aja, boleh silakan. Jadi kalian membatasi sendiri menggunakan berapa angka setelah koma, yang pastinya dia lebih besar ya, maksudnya lebih besar lebih kecil gitu, maksudnya lebih banyak angka setelah komanya, tapi kan ukurannya berarti semakin kecil ya, lebih kecil, cuman semakin banyak angka setelah komanya gitu. Ini untuk hari ini, jadi dikumpulkan minggu depan di e-learning seperti biasa. Cukup untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Bu, mau nanya Bu, Ya. untuk rekaman recordnya ini di-share nggak Bu? Iya, nanti saya share. Mungkin baru, kalau nggak nanti malam ya besok ya, baru saya share. Besok kayaknya mungkin baru saya share. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Tidak ada? Oke, jika ada yang masih mau ditanyakan bisa lewat WA Group. Jadi cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan tetap jaga kesehatan ya, karena sepertinya sekarang sudah mulai merebak untuk Omicron-nya. Jadi sekian untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. ya kembali kasih.